Di pulau ini, setiap kali seorang anak lahir, seseorang yang lain harus mati untuk menjaga keseimbangan populasi. Pulau itu hanya mampu menampung 513 orang. Ketika sang kakek melihat cucunya lahir dengan sehat, ia tidak ragu sedikit pun. Ia melompat dari tebing demi menjaga keseimbangan tetap utuh. Ia percaya pengorbanannya akan menjaga kedamaian di pulau tersebut. Namun kemudian, dokter mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Perempuan itu ternyata mengandung satu bayi lagi, seorang anak perempuan. Artinya, satu orang lagi harus mati. Para pemimpin pulau segera mengadakan pertemuan. Sebagian orang mengatakan bahwa melanggar aturan sekali saja tidak akan berdampak besar, tetapi yang lain tidak setuju. Dunia luar sudah terinfeksi virus mematikan, dan jika aturan dilanggar, semuanya akan runtuh. Akhirnya mereka menciptakan sistem poin. Setiap orang akan mendapatkan poin untuk perilaku baik dan kehilangan poin untuk perilaku buruk. Siapapun dengan skor terendah akan dipilih untuk mati. Seorang anak laki-laki sedang menatap layar ketika ia melihat namanya berada di urutan ketiga dari bawah. Ia panik, takut dirinya akan menjadi yang berikutnya. Tetapi temannya menenangkannya dan berkata bahwa ibunya adalah salah satu pemimpin pulau dan akan melindunginya. Keesokan harinya, sang pemimpin diam-diam memberitahu teman anaknya cara mendapatkan poin. Ia diminta membagikan apel kepada orang-orang. Ia melakukannya dan memperoleh 10 poin. Naik dalam daftar. Beberapa hari kemudian, pemungutan suara dimulai. Skor terendah dimiliki oleh seorang penebang kayu yang sebelumnya mencuri makanan. Kerumunan orang memilih dia untuk mati. Saat ia dibawa pergi, istrinya tiba-tiba berdiri dan mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Ia mengatakan bahwa pemimpin pulau sering membawanya ke ruangan gelap dan memaksanya. Dan jika ia menolak, jatah makanan mereka akan dipotong. Awalnya tidak ada yang mempercayainya. Tetapi kemudian semakin banyak perempuan maju dan mengatakan hal yang sama. Anak laki-laki itu membeku ketakutan dan berlari kepada ibunya, memohon agar dilindungi. Namun di hadapan kerumunan, ibunya tak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, suara berbalik melawan anaknya sendiri. Lebih dari 400 orang mengangkat tangan agar ia mati. Anak itu kini yang terpilih, tetapi sang ibu tak sanggup melihat anaknya mati. Ia mengambil keputusan untuk mengirimnya keluar pulau. Karena dunia luar dipenuhi virus mematikan, semua orang setuju. Mereka mengurungnya dalam kandang seperti penjara. Malam itu, ibunya datang menemuinya untuk terakhir kali dan memberinya kalung emas miliknya. Ia berkata, itu satu-satunya hal yang tersisa untuk diberikan dan berharap itu bisa membantunya bertahan hidup di luar sana. Keesokan harinya, para penjaga bersenjata membawa anak itu meninggalkan pulau. Saat pergi, ia mematahkan hidung si penebang kayu tanpa ragu sedikit pun. Ia sama sekali tidak merasa bersalah. Tetapi ketika ia tiba di kota luar yang hancur, rasa takut akhirnya menghantamnya. Ia memohon kepada orang-orang agar membawanya kembali, mengatakan bahwa ibunya akan memberikan apa saja. Namun mereka justru memukulinya. Mereka sudah membencinya dan pada akhirnya dia ditinggalkan sendirian di tanah tandus.